Jadi kita akan membacakan Yohanes 17. Mungkin ada rekan yang suaranya cukup jelas bisa membacakan pengantar, saya akan tayangkan di layar. Jadi rekan-rekan tinggal membaca saja. Maksud abdi Allah, ya. Misteri di balik cakrawala. Efesus 3 ayat 8 sampai dengan 11. Teman, kita ada dalam suasana dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisa jadi ini pengalaman sekaligus yang terakhir dalam hidup. Merasakan hidup dalam bayangan maut. Tidak ada yang tidak takut. Kala kematian terasa begitu nyata, ada di depan mata. Karenanya setiap hari was-was dan dak-dikduk. Apalagi jumlah yang terinfeksi membuat berdiri bulu kuduk. Pernahkah tercatat dalam sejarah, ada kuasa yang begitu pongah, memaksa setiap orang untuk tetap tinggal di rumah. Semua aktivitas stop, baik di kantor maupun di sekolah. Walau dikau ogah, ataupun menjadi tidak betah, pula jadi resah. Namun, bukan tipe aku untuk menyerah. Ah, kawan, bisa jadi ini waktu yang pas untuk pasrah. Kejadian ini tidak akan terhapus dari memori. Masa-masa semua dipaksa untuk henti. Seakan didorong untuk setiap pribadi. Diam untuk evaluasi. Introspeksi diri. Merenung lihat ke dalam hati. Bertanya kepada nurani. Untuk apa sih hidup ini? Kalau semua akan ditinggal pergi. Karena tidak ada yang abadi. Hidup hanya sekali. Semua akan berakhir, tidak ada yang terkecuali. Lalu, mau apa di dunia ini? Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan pun hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, kerbau di sawah pun bekerja. Buya Hamka. Kalau hidup bosan, berputar-putar seperti hanya sekadar untuk bertahan. Tak lebih seperti kera hidup di hutan. Ataukah kelelahan karena beratnya beban pekerjaan? Bekerja setengah mati agar keinginan terpuaskan. Dipacu mengejar omset tahunan. Banting tulang layaknya kerbau dicambuk tanpa belas kasihan. Puji Tuhan, walau mungkin awalnya enggan, si corona memaksa semua ada waktu untuk diam. Siapa tahu, ini saatnya kita perlu lagi disegarkan. Mungkinkah keberadaan dikau dan daku ada tujuan? Maksud yang tersembunyi sejak dulu kala, sebelum segala sesuatu tercipta. Era di mana belum ada kosakata dosa. Karena Lucifer pun belum ada. Rahasia yang tersembunyi di balik cakrawala. Mungkinkah itu dapat ditemukan oleh manusia yang fana? Daku dan dikau yang penuh cacat celah. Dalam keheningan malam dan sunyi, ataupun di teriknya siang hari, atau biarpun bising namun hati terasa sepi. Simak bisikan nurani, walau samar-samar tapi pasti. Ketika nguping diskusi ilahi, Yohanes 17. True story, curahan hati. Ungkapan akhir di penghujung hidup Mesias di bumi. Terima kasih Bang Hari. Sama-sama, Mas. Pembacaan yang baik sekali. Sekarang sebelum Bang Gustaf menyampaikan penemuan, dan ditunggu juga kalau ada rekan-rekan yang lain ingin membagikan penemuan, kita akan membaca juga diskusi ilahi, bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan Bapa di Yohanes 17. Kami mohon Jerry membacakan ayat 1-9 yang akan saya tayangkan. Jadi rekan-rekan yang ditugaskan silahkan membaca.
Jerry? Siap, Mas. Iya, Ya. Pak. Ya. Yohanes ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menegadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Terima kasih, Jerry. Silakan Arta, 10-14. Yohanes 17-14. Dan segala milikmu adalah milikmu, milikmu adalah milikmu, dan aku dipermuliakan dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Setelah aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi aku datang kepadamu supaya penuhlah cita dalam diri mereka. Aku telah memberi ilmu kepada mereka, dan dunia mereka bukan dari dunia. Priska? Priska, 15-19. Ya. Daripada yang jahat. Dari Maaf, dunia. tidak dengar. Uruskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu. Oke, rupanya kurang jelas ya suaranya Priska. Sama seperti aku, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam, dan pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dalam kebenaran. Oke, terima kasih. Di sisi saya suara Priska kurang jelas, tetapi cukup kita sudah bisa membaca dari tayangan. Berikutnya ayat 20-26, Sarah. Sarah. Saya akan melanjutkan dari ayat 20.
Dan bukan untuk saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka jadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Jerry, Rizka, Sarah, dan satu lagi, mohon maaf siapa tadi namanya, Arta ya. Sebenarnya ada satu kesalahan teknis ya, rupanya di Depok ada 2 Jerry, jadi yang baca tadi Jerry Matanari ya, bukan Jerry Lenatu. Jadi terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah membaca, kami senang sekali bacaan yang sangat baik, dan percakapan Tuhan Yesus yang menyentuh kehidupan kita. Silakan sekarang ada waktu sekitar 15 menit untuk kita berbagi. Kalau mau berbagi, mohon nanti dinyalakan audio maupun videonya. Yang pertama, silakan Bang Gustaf. Kami senang mendengar apa yang Tuhan nyatakan kepada Bang Gustaf melalui Yohanes 17. Baik, Mas Siti, terima kasih. Teman-teman, hal-hal baru yang muncul ketika merenungkan doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga ada di dalam segmen ketiga yang tadi sudah dibacakan, ayat 20 sampai 26. Ada 2 hal besar yang menyita perhatian, adalah tentang kami ini atau saya pribadi adalah bahagian di dalam hasil orang percaya dari pengajaran mereka. Jadi saya bukan orang Israel. Saya adalah orang non-Israel yang menjadi percaya karena pengajaran mereka. Pengajaran ini menjadi fokus kami, saya, untuk melihat hal baru. Bahwa ternyata menjadi percaya adalah hasil pengajaran yang tentu verbal dan juga kata-kata dan perbuatan yang sejalan. Itu kesaksian yang sangat efektif dari orang-orang atau murid-muridnya Kristus. Nah, topik pertama itu pengajaran yang mana Yesus berdoa bahwa semua dia sudah kerjakan. Dia sudah ketika dia mencurahkan isi hatinya kepada Bapanya. Tetapi fokus Yesus adalah doa dia adalah supaya mereka semua menjadi satu. Nah, siapa mereka dan menjadi satu itu seperti apa? Dengan pengalaman dan situasi dan segala hal yang kami jalani sepanjang hidup, mereka ini adalah orang-orang baik keturunan Israel maupun non-Israel secara rohani, mereka menjadi satu, dan sayangnya
Doa Yesus sudah dilakukan, dia sudah selesaikan tugas pekerjaan dari Bapaknya. Tetapi menjadi satu ini sangat menantang di masa-masa kini itu adalah di dalam orang percaya justru banyak halangan-halangan yang membuat orang-orang yang belum menjadi percaya ini terhalang melihat siapa Yesus. Seringkali penghalangan ini adalah bentuk perbedaan-perbedaan dari kekristenan itu sendiri, sehingga banyak pertanyaan yang mereka jauh di dalam interaksi dengan kebenaran yang sejati dari pengajaran verbal dan modeling yang efektif sebagai murid Kristus itu terhalang. Lebih banyak fokus mereka kepada perbedaan dan menjadi batu sandungan. Nah, padahal Yesus sudah berdoa. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah tentang bahwa Yesus datang, dia sudah menyerahkan, ini ayat 22, dia menyerahkan kemuliaan yang Bapaknya sudah serahkan kepada Yesus untuk mereka, kita ini menjadi satu. Saya ingat kembali bahwa di dalam Kejadian 3, manusia berdosa, dia kehilangan tubuh kemuliaan, sehingga dia merasa malu kepada Bapa, kepada Allah, Sang Pencipta yang sebenarnya Bapaknya, secara rohani. Kemudian Yesus datang, dia membawakan tubuh mulia kembalikan kepada orang-orang yang percaya, yang mereka adalah Bapa yang berikan. Kemudian di dalam Roma juga diperjelas, Roma 3 ayat 23, bahwa semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan. Sudah kehilangan kemuliaan, berarti tubuh kemuliaan ini diberikan lagi kepada kita. Itulah pekerjaan yang Yesus lakukan. Bukan hal yang mudah. Sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Bapa di dalam sukacita yang luar biasa. Nah, membayangkan tentang kemuliaan ini ada di dalam Wahyu, dan Wahyu ini katakan bahwa membayangkan tentang kemuliaan itu adalah bagaimana matahari dan bulan, Wahyu 21, 23-24, bahkan matahari dan bulan pun tidak diperlukan dalam kota itu karena kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah pelitanya. Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kemuliaan mereka ke dalamnya. Jadi membayangkan kemuliaan Allah, dan kita yang berbaju tubuh kemuliaan yang baru ini, kita tidak perlu matahari dan bulan. Jadi ini semua pengalaman baru, hal-hal baru yang meneguhkan kami. Tinggal sekarang bagaimana kita membawa kabar baik ini fokus kepada Yesus dan kerajaannya, sehingga orang-orang yang belum, yang Bapa berikan untuk menjadi percaya, tidak terhalang untuk langsung menangkap siapa Yesus dan kerajaannya. Tidak hal-hal yang tidak perlu. Terima kasih Mas Seti dan teman-teman. Oke, terima kasih Bang Gustaf. Kita masih ada sekitar 7 menit. Kalau ada 2 orang lagi, kami sangat senang. Kami kasih kesempatan membagi apa yang Tuhan bicara melalui Yohanes 17 kepada rekan-rekan. Silakan bisa langsung nyalakan audio, lalu bisa mengatakan siapa, dan supaya kita bisa mempersilahkan. Jangan pakai lampian tangan, tapi tolong pakai audio aja ya, nyalakan lalu bisa mengatakan saya siapa dan ingin membagi, silakan. Oke Mas, saya mau coba bagi Mas. Bisa sebutkan namanya Bang? Ya, Wawan dari Sentul. Ya. Oke, silakan. Ya, kalau melihat perikop Yohanes 17 ini, doa Yesus kepada dengan Bapaknya ya. Kemudian kalau kita lihat di Yohanes 18 itu tentang Yesus ditangkap ya. Berarti memang ini kesempatan terakhir Yesus berbicara dengan Bapaknya ya. Saya bayangkan kalau ada kesempatan terakhir yang ingin disampaikan, pasti itu adalah hal-hal yang paling penting yang ada di dalam lubuk hati yang terdalam dari Tuhan Yesus yang ingin Ia sampaikan kepada Bapaknya. Nah, di sini menarik sekali karena saya menemukan kata menjadi satu. Menjadi satu tuh sampai di
katakan 4 kali ya. Ada di Yohanes 17 ayat 11, kemudian ayat 21, 22, dan 23. Supaya mereka menjadi satu sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Nah ini menarik perhatian, apakah ini adalah persekutuan biasa-biasa saja, atau ini adalah persekutuan seperti sebagaimana persekutuan ilahi Allah Tritunggal itu. Ya, ini juga menjadi pertanyaan, apakah ini yang dinamakan rahasia itu, yang katanya bahkan nabi-nabi maupun malaikat tidak tahu gitu. Nah ini menjadi pertanyaan bagi saya. Kemudian juga kalau memang itu persekutuan ilahi dengan Allah Tritunggal, tanpa kekudusan tidak dapat orang melihat Allah atau melihat Tuhan. Nah ini menariknya juga di ayat Yohanes 17 ayat 17 dan 19 itu dikatakan bahwa Yesus pun dengan akan menguduskan umat miliknya gitu. Jadi ini memang seperti syarat untuk bisa bersekutu dengan Allah adalah umatnya itu harus dikuduskan terlebih dahulu. Nah kalau ini memang benar, ini sungguh luar biasa ya, bahwa kita manusia berdosa bisa nanti bisa bersekutu dengan Allah Tritunggal. Tapi ini masih pertanyaan besar bagi saya. Nah, kemudian juga di Yohanes 17 ayat 18 di situ ada pengutusan rupanya, bahwa aku pun mengutus murid-muridku ke dunia supaya ada juga orang-orang lain yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Ya, ini meneguhkan saya bahwa memang saya hadir di dunia ini bukan hanya kebetulan, tetapi ada mandat ilahi untuk bekerja sama sebagai kawan sekerja Allah untuk membawa kabar baik bagi orang-orang yang membutuhkannya. Demikian Mas Tio, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Wawan, penemuan yang juga bagus, sangat melengkapi sisi yang lain dan sisi yang mendalam. Silakan kalau ada lagi, masih bisa sekitar 2 lagi, bisa di-on-kan audionya lalu bisa mengatakan apa yang didapat. Mohon merasa bebas kalau memang ada sesuatu yang baru yang ditemukan dan menarik, 1 poin saja. Ada? Ya, mungkin kalau saat ini belum ada, nanti bisa disampaikan setelah ada keterangan tambahan dari Bang Naik ya. Jadi mohon dimaklumi ya, untuk saat ini karena jumlah peserta yang sangat besar, inilah cara PA kita, jadi membutuhkan inisiatif rekan-rekan untuk membagi, dan mungkin tidak bisa sangat intens untuk diskusi, tetapi kami tetap merasa bahwa ada cara untuk bagaimana rekan-rekan nanti bisa mendapat berkat yang terbaik. Nanti kita akan follow up bagaimana langkah ke depan dan bagaimana diskusi lebih jauh dengan topik-topik yang kita perlukan.